Di tengah lautan biru yang tenang, terdapat sebuah pulau kecil yang dikenal sebagai Pulau Terlarang. Legenda mengatakan bahwa pulau ini menyimpan harta karun kuno dan banyak orang yang hilang saat mencoba mencarinya. Tidak ada yang tahu dengan pasti apa yang terjadi di sana, tetapi kisah-kisahnya selalu menarik perhatian petualang dan pencari harta. Di sebuah kota kecil, seorang pemuda bernama Alex menghabiskan waktunya mencari informasi tentang Pulau Terlarang. Ia selalu terpesona oleh cerita-cerita petualangan dan mimpi untuk menemukan harta karun. Suatu hari, saat menjelajahi sebuah toko buku tua, Alex menemukan sebuah peta kuno yang tersembunyi di antara tumpukan buku-buku yang berdebu. Peta itu terlihat usang, dengan simbol-simbol aneh dan garis-garis yang menunjukkan jalan menuju Pulau Terlarang. Jantungnya berdegup kencang saat ia menyadari bahwa ini mungkin kesempatan yang telah lama dinantinya. Tanpa ragu, Alex memutuskan untuk mengikuti peta itu dan menemukan pulau yang selama ini ia impikan. Alex mulai mempersiapkan segala sesuatunya untuk perjalanan besar ini. Ia mengumpulkan perlengkapan yang diperlukan, termasuk makanan, air, kompas, dan peta. Ia juga membeli perahu kecil dari seorang nelayan yang mengenalnya. Selama beberapa minggu, ia belajar navigasi dan cara berlayar dari nelayan tersebut. Alex sangat bertekad dan percaya bahwa ia bisa menemukan Pulau Terlarang. Akhirnya, pada hari yang ditentukan, ia menaiki perahunya dan berlayar menuju arah yang ditunjukkan oleh peta. Setelah beberapa hari berlayar, Alex mulai merasakan kelelahan. Ombak besar dan angin kencang menguji ketahanannya. Namun, semangatnya tidak pudar. Ia terus mengingat semua kisah yang pernah ia dengar tentang pulau itu, tentang harta karun yang menunggu untuk ditemukan. Setelah berhari-hari berlayar, Alex akhirnya melihat bayangan pulau di kejauhan. Ketika ia mendekat, ia bisa melihat pantai berpasir putih dan hutan lebat yang menyelimuti pulau. Dengan penuh rasa ingin tahu dan sedikit rasa takut, ia berlabuh dan menginjakkan kakinya di tanah pulau. Sesaat setelah tiba, Alex merasakan aura misterius yang menyelimuti pulau. Suara ombak dan angin seolah-olah membisikkan rahasia pulau itu. Ia mulai menjelajahi pantai, mengamati lingkungan sekitar. Di tengah hutan, ia menemukan reruntuhan kuno dengan simbol-simbol aneh terpahat di batu. Hatinya berdebar-debar penuh rasa ingin tahu. Saat menjelajahi reruntuhan, Alex menemukan sebuah patung besar yang terlihat seperti dewa kuno. Patung itu memiliki mata yang seolah-olah mengikuti setiap gerakannya. Di sekeliling patung, ia menemukan beberapa artefak yang terbuat dari emas dan perak, tetapi ia merasa ada sesuatu yang aneh. Dengan hati-hati, ia memeriksa artefak tersebut dan menemukan bahwa beberapa dari mereka memiliki inskripsi yang aneh. Ia mengambil catatan dan menggambar simbol-simbol yang ia temukan. Mungkin, ini bisa menjadi petunjuk untuk menemukan harta karun yang lebih besar. Di tengah hutan, Alex bertemu dengan seorang wanita misterius bernama Mira. Wanita itu memiliki rambut panjang dan pakaiannya terbuat dari daun dan serat alami. Ia tampak seolah-olah telah hidup di pulau itu selama bertahun-tahun. "Siapa kamu?" tanya Alex, terkejut dengan kehadiran Mira. "Saya Mira," jawabnya dengan tenang. "Saya telah tinggal di sini cukup lama. Kamu tidak seharusnya ada di sini." "Kenapa?" "Saya datang untuk mencari harta karun," jawab Alex penuh semangat. Mira menggelengkan kepala. "Harta karun ini bukan yang kamu pikirkan. Banyak yang datang ke sini, dan tidak pernah kembali." Mira mulai menceritakan kisah-kisah pulau itu. Ia menjelaskan bahwa pulau ini sebenarnya adalah tempat penjara bagi jiwa-jiwa yang tersesat. Setiap kali seseorang mencoba menemukan harta karun, mereka terjebak dalam ilusi dan tidak pernah bisa keluar. "Mengapa kamu tetap tinggal di sini?" tanya Alex, ingin tahu. "Saya terjebak di sini, tetapi saya tidak ingin kamu mengalami hal yang sama," jawab Mira, suaranya penuh keprihatinan. Alex merasa terikat dengan Mira. Ia melihat ketulusan dalam mata Mira dan merasa bahwa ia bisa mempercayainya. Mereka berdua memutuskan untuk bekerja sama dan mencari tahu lebih banyak tentang pulau ini. Bersama-sama, mereka menemukan petunjuk-petunjuk yang mengarah ke lokasi harta karun. Setiap petunjuk membawa mereka lebih dalam ke dalam pulau, di mana mereka menghadapi berbagai tantangan.
Dalam perjalanan mereka menemukan jebakan kuno yang berbahaya dan makhluk-makhluk aneh yang menjaga rahasia pulau. Suatu ketika, mereka harus melewati sebuah jembatan kayu yang tampaknya rapuh. Jembatan itu tergantung di atas jurang yang dalam, dan angin kencang membuatnya bergetar. Dengan hati-hati, Alex dan Mira melangkah satu persatu, berpegangan pada tali yang menempel di samping jembatan. "Aku tidak tahu apakah kita akan selamat," bisik Mira, suaranya bergetar. "Kita harus percaya pada diri kita sendiri," jawab Alex, berusaha untuk tenang. Ketika mereka mencapai sisi yang lain, mereka disambut oleh pemandangan yang menakjubkan. Sebuah gua besar dengan cahaya aneh menyinari dindingnya. Mereka berdua saling memandang, merasakan bahwa mereka semakin dekat dengan harta karun yang dicari. Di dalam gua, Alex dan Mira menemukan banyak artefak dan harta berkilau. Emas, permata, dan barang-barang berharga tertata rapi di dalam gua. Namun, suasana menjadi tegang ketika mereka mendengar suara gemuruh dari dalam gua. "Apa itu?" tanya Mira, tampak ketakutan. "Tidak tahu, tapi kita harus segera pergi," jawab Alex. Ia merasa bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Mereka mulai mencari jalan keluar, tetapi dinding gua mulai bergeser, menutup jalan yang mereka lalui. Dalam keadaan panik, mereka berlari ke arah lain, tetapi semakin dalam mereka masuk, semakin gelap dan menakutkan. Di dalam gua, Alex dan Mira menemukan sebuah altar besar dengan sebuah patung aneh yang menghadap ke arah mereka. Di bawah patung itu, terdapat sebuah peti harta karun yang terlihat megah. Namun, saat Alex mendekat, suara misterius mulai menggema. "Siapa yang berani mengambil harta ini?" Suara itu menggetarkan dinding gua. Alex dan Mira saling berpandangan, menyadari bahwa mereka berada dalam situasi yang berbahaya. "Kita harus pergi sekarang," kata Mira dengan tegas. "Kenapa? Ini mungkin kesempatan kita." Alex bersikeras, meskipun ia juga merasa ketakutan. Namun, Mira menjelaskan, harta ini tidak nyata. Ini adalah ilusi yang dibuat untuk memikat orang-orang agar terjebak di sini selamanya. Alex terdiam, meresapi kata-kata Mira. Ia tahu bahwa ia harus membuat keputusan sulit. Mengambil harta karun dan terjebak selamanya, atau meninggalkannya dan melarikan diri. Dalam kekacauan, mereka mendengar suara-suara mengerikan dan melihat bayangan-bayangan yang bergerak di dalam gua. Alex dan Mira berlari secepat mungkin, berusaha menemukan jalan keluar. Dinding gua bergetar, dan tanah mulai longsor. "Ke sini!" seru Alex, menunjuk ke arah celah di dinding. Mereka melompati celah tersebut dan berlari lebih dalam ke dalam gua. Saat mereka mencapai pintu keluar, Alex berdoa agar mereka bisa melarikan diri. Dengan langkah terakhir, mereka melompat keluar dari gua dan terjatuh ke tanah. Mereka bernafas lega saat melihat cahaya matahari kembali menyinari wajah mereka. Setelah keluar dari gua, mereka berlari menuju pantai. Suara ombak dan angin seolah mengantarkan mereka kembali ke dunia nyata. Namun, meskipun mereka telah melarikan diri dari gua, mereka merasakan kesedihan yang mendalam. "Kita berhasil keluar," ujar Alex, napasnya terengah-engah. "Tapi kita kehilangan kesempatan untuk menemukan harta itu." Mira menatapnya dengan serius. "Kita mungkin kehilangan harta, tapi kita selamat. Itu yang terpenting." Alex merenungkan kata-kata Mira. Ia tahu betapa sulitnya untuk melepaskan hasratnya untuk harta karun yang selama ini ia impikan. Namun, ia juga menyadari bahwa tidak semua yang berharga bisa diukur dengan kekayaan. Setelah beristirahat sejenak, mereka mulai menjelajahi pantai, berusaha untuk menenangkan pikiran. Sambil berjalan, Mira menceritakan lebih banyak tentang pulau itu dan sejarahnya. "Pulau ini dulunya merupakan tempat suci bagi suku kuno," jelas Mira. "Mereka mengubur harta mereka di sini, tetapi setelah pertempuran hebat, jiwa mereka terjebak. Sekarang, harta itu menjadi magnet bagi jiwa-jiwa yang tersesat." "Kau tahu banyak tentang pulau ini," kata Alex, terkesan dengan pengetahuan Mira. "Kenapa kamu tetap tinggal di sini?" "Saya terjebak di sini setelah mencoba menemukan harta tersebut. Saya menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih berharga daripada uang," Mira menjawab, matanya menyiratkan kesedihan. Dengan waktu yang mereka habiskan bersama,
Alex dan Mira mulai membangun ikatan yang kuat. Mereka berbagi kisah hidup, mimpi, dan ketakutan mereka. Mira bercerita tentang keluarganya yang hilang dan bagaimana ia berjuang untuk menemukan jalan pulang, sementara Alex berbagi tentang keinginannya untuk mengeksplorasi dunia dan menemukan petualangan. "Saya tidak ingin terjebak dalam kehidupan yang monoton," kata Alex. "Saya ingin melakukan sesuatu yang berarti. Kadang-kadang, hal yang berarti bukanlah tentang harta, tetapi tentang orang-orang yang kita temui dalam perjalanan," Mira menjawab dengan bijak.